Ini dia GT6 Pro. Dan ini adalah GT6 Pro juga, tetapi yang versi low budget. Di video ini saya dikirim 2 buah ya, tapi satu tipe smartwatch terbarunya Aulon lagi. Ini Aulon banyak bener ya ngeluarin smartwatch pada bulan ini. Di tampilan kemasan kita lihat di sini bertuliskan military grade standard 810H. Ini banyak bener ya, sampai 3 begini berjejer guys. Layar sudah Super AMOLED, pakai Super Retina display 1,5 inch. Langsung aja kita lihat untuk smartwatchnya. Oh ya, masing-masing di paket pembelian satu buah smartwatch dapat bonus satu strap ya, satu pasang strap. Oh, dari segi desain ini benar-benar keren banget, terutama yang warna silver nih. Ini kelihatan mewah ya. Walaupun lumayan tebal kalau saya perhatikan. Dia ada 5 tombol fisik, cukup banyak. Dan kalau saya coba klik, ini semua fungsinya berbeda-beda. Ini cakep nih untuk watch face analog detiknya, nyapu ya. Ini kayaknya terang banget ya. Saya turunin kecerahannya. Kalau diturunin dia agak gelap ya. Ini nanggung banget sih. Untuk kecerahan layar di outdoor saya tes, dia punya layar tampilannya nih terbilang bagus ya. Masih bisa terlihat dengan jelas. Walaupun memang terlihat di kamera ini flicker ya, efek dari kamera saya. Untuk always on display udah pasti ada, tinggal di tap aja di menu shortcut. Lalu di sini juga terlihat ada menu view ya atau tema. Dia hanya tersedia 2 pilihan aja ternyata. Kita aktifkan AOD-nya. Oke, tampilan AOD-nya seperti ini dan saya coba raise to wake. Ya, dia bisa ya untuk menampilkan watch face utamanya. Saya coba tap to wake, dia tidak bisa ketika AOD aktif. Untuk menu shortcut kita masih bisa slide lagi ke kiri nih. Kita lihat untuk tampilan AOD-nya ada apa aja nih. Cover screen off atau yang sering saya bilang bokep mati nih harus diaktifkan dulu ya di settingnya ya. Setting brightness, kecerahan layar, ini screen time off bisa sampai 60 detik, lumayan lama. Brightness belum ada auto. Watch face pilihannya sendiri kalau saya perhatikan ini nggak terlalu banyak lah ya dari bawaan smartwatch. Tapi kita masih bisa install dari aplikasinya Gloryfit. Nanti kita lihat. Kalau saya perhatikan untuk always on display dia hanya ada satu pilihan nih modelnya ya modelnya dia model seperti ini aja digital. Jadi tidak bisa menggunakan model analog gitu ya. Di setting tampilan themes ini tidak ada yang namanya setting always on display ini. Untuk tombol-tombolnya sendiri ini kita bisa ubah-ubah atau custom nih dari setting, button setting. Nah, di sini kita bisa atur ya untuk tombol apa yang mau kita gunakan ke mode pintas. Misalnya seperti yang atas ini saya masuk ke mode sport olahraga, lalu ini untuk back dan masuk ke menu utama. Tampilannya cakep ya. Dan kalau saya slide begini dia tertuliskan di deskripsi 60 Hz dibandingkan GT Pro itu masih 30 Hz. Untuk di mode sport olahraga terlihat tidak banyak yang bisa ditampilkan. Kalau saya slide ke kiri bisa menampilkan Bluetooth music, lalu hanya itu aja. Dia belum built-in GPS ya pastinya ya. Lalu tombol yang bawah mode pintas saya ubah ke kalkulator. Ini kalkulator ada dan menurut saya ini kepake banget buat saya. Untuk tombol tengah juga kita bisa ubah nih. Tapi ini sepertinya dia bawaan ya, kompas, dan saya coba kalibrasi. Dia harus diputar di angka 8 seperti ini lagi. Kemudian yang tombol bawah ini untuk center fungsinya ya, dia ada center fisik yang sangat berguna menurut saya. Oke, kompasnya udah aktif dan terlihat ini full screen ya. Terlihat juga cukup sensitif, ketika diputar-putar dikit gini dia langsung bergerak, cakep. Untuk mematikan center tinggal tekan sekali lagi di bagian tombol kiri bawah. Gila, ini smartwatch stylish, terlihat premium tapi built-in center. Cakep sih ini. Kita coba double klik di bagian tombol menu. Oke, dia bisa mengganti tema atau view UI, cuma dia tersedia 2 pilihan aja. Kita lihat-lihat di sini untuk fitur-fiturnya ya, pastinya. Fitur kesehatan seperti heart rate ini pastinya dia tersedia. Lalu juga fitur kesehatan blood pressure, ini tekanan darah ada loh ternyata. Jarang-jarang ya smartwatch zaman sekarang ini ada fitur yang namanya blood pressure. Lalu SpO2 sih udah sering banyak lah. Blood sugar atau ini gula darah ini tersedia, tetapi kita harus input manual ya. Tapi enggak loh, ini bisa jalan tinggal di tap. Gimana cara ngitunya? Setahu saya kan kalau gula darah itu harus pakai alat ya untuk, ya udah pada tahu lah teman-teman, tapi ini bisa pakai sensor, keren banget. Stress level masih oke lah, bisa pakai sensor. Breathing exercise untuk latihan pernafasan ada, emotion, woman health juga ada tersedia. Kemudian kita lihat lagi untuk fitur lainnya seperti stopwatch, alarm, timer, kalkulator ada. Lalu fine point ini saya coba tes. Ternyata untuk fine point ini tidak bergetar ya. Coba kalau saya untuk tes balik mencari perangkat, oke, dia mengeluarkan suara nadering dan getar. Getarannya menurut saya kurang begitu solid ya, biasa aja. Untuk kalendernya sendiri terlihat modelnya bulanan yang cukup rapi, tetapi saya tidak melihat bisa diubah gitu ya, nggak bisa ya.
Untuk watch face sendiri saya lihat di sini memang nggak terlalu banyak banget ya. Dia diperkelompokkan seperti ini dan ini udah saya unduh. Kemudian saya install beberapa kali install pilihan watch face dari aplikasi yang bisa tersimpan, dia hanya ada satu pilihan aja, nggak bisa banyak ya. Untuk aplikasi pihak ketiga dia mendukung nih seperti Strava dan Health Connect. Untuk fitur Bluetooth call saya tes menggunakan smartphone. Ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch, tetapi kalau melalui WhatsApp call itu tidak bisa ya. Dia hanya memunculkan notifikasi aja. Untuk baterai kapasitasnya terbilang besar nih di 500 mAh. Kalau saya lihat di deskripsi dia menggunakan Bluetooth juga yang terbaru 5.4. Cukup penasaran aja dengan smartwatchnya yang lumayan tebal dan berisi ini ya. Saya coba timbang. Tanpa strap smartwatchnya aja di 48,2 gram. Dengan strap TPU-nya di 67 gram. Sedangkan dengan strap letternya di 64,2 gram. Jadi lebih berat ya model TPU ya strapnya. Untuk ukuran sendiri kalau saya ukur dia ada di ketebalan 14 mm lebih, kurang lebih hampir 15 mm ya. Diameternya 49 mm. Lak to lak yang saya ukur dari strapnya ini di 56 mm lebih. Untuk strap ukurannya standar 22 mm. Untuk harga saat video ini tayang ada di 600 ribuan. Menurut saya untuk harga nih sewaktu-waktu bisa berubah ya, nanti dicek aja langsung. Dan kesimpulan yang bisa saya berikan dari smartwatch terbarunya Aulon GT6 Pro. Yang pertama dari segi desain saya cukup suka untuk desain bodinya yang solid, kokoh, dan terutama yang warna silver ini keren sih, kinclong banget, berasa untuk smartwatchnya berasa premium ya. Dan layarnya yang cukup besar di 1,5 inch dengan resolusi juga yang cukup besar. Kemudian untuk ukurannya aja yang lumayan tebal di lengan saya yang kecil, merasa ini kebesaran ya. Kalau kalian tidak suka dengan model strap TPU masih dikasih bonus lagi nih model strap model leather ya. Kemudian yang saya sangat kagum untuk smartwatch budget di 600 ribuan dikasih center fisik, layar AMOLED, walaupun always on display-nya cuma satu pilihan ya. Dan watch face saya install, dia hanya bisa menyimpan satu tampilan aja, nggak bisa banyak. Fitur kompas juga tersedia di smartwatch ini, dan tombol-tombol ini masih bisa di custom. Dari ketiga ke empat tombol ini bisa di custom semua ya, dan dia juga tidak bisa diputer ke atas ke bawah, jadi modelnya cuma ditekan aja. Semuanya model press button, ternyata ini bukan crown ya, dia nggak bisa diputar. Serta untuk baterai kapasitas yang besar di 500 mAh, menurut saya ini mantap banget sih ya, sesuai dengan ukurannya yang lumayan besar dan berasa bobotnya. Dan tema view UI tersedia hanya 2 pilihan aja, nggak banyak. Untuk di harga segini 600 ribuan, kira-kira menurut teman-teman ada rekomendasi smartwatch apa nih yang di harga sama? Mungkin ada Aulon tipe seri apa gitu yang bisa mirip-mirip dengan modelnya, atau bisa rekomendasikan smartwatch lainnya, bisa tulis di kolom komentar, nanti kita berdiskusi bareng. Thanks for watching, save ready and bye.